Seperti biasa, buat kalian yang bergabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ngelanjutin drama Korea yang berjudul Who Are You School Part 4. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek linknya di kolom deskripsi ya permen. Buat belsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Ngelanjutin episode kemarin. Abis bolos sekolah, Gongtae sama Eunbi lanjut ngobrol di taman. Di situ, Eunbi mulai nyadar kalau Gongtae tahu dia bukanlah Eunbyul. Terus dia berusaha pergi. Tapi Gongtae nyegah Eunbi buat pergi. Meskipun Gongtae udah tahu kalau gadis di hadapannya itu bukanlah Eunbyul, Gongtae khawatir karena Eunbi selalu gemetaran pas berhadapan sama Soyoung. Ditambah, Soyoung udah curiga gara-gara tulisan tangan Eunbi dan Eunbyul sangatlah berbeda. Maka dari itu, Gongtae berjanji akan ngebantu Eunbi biar terlihat semirip mungkin sama Eunbyul. Pas di kelas, Songjo mulai ngejelasin kalau rumor tentang seorang pembunuh yang berada di sekolah itu bukanlah Soyoung yang ngelakuin. Dia pindah karena pekerjaan ayahnya. Di samping itu, Han Ji-eun mulai galau nih gara-gara tadi ngelihat Eunbi dan Gongtae naik bis bareng. Api cemburu mulai berkobar sampai pas istirahat Han Ji-eun ngelabrak Gongtae. Tapi Gongtae gak takut sama sekali dan malah bingung sama sikap Han Ji-eun yang tiba-tiba kesel. Malamnya, Eunbi mulai mikirin Han Ji-eun yang bersikap cuek sama dia. Eunbi ngerasa bersalah karena sikap kasarnya kepada Han Ji-eun kemarin. Sedangkan di sisi lain, Han Ji-eun juga kepikiran sama sikap Eunbi yang tiba-tiba aja berubah. Padahal sebelumnya hubungan mereka sangatlah hangat. Paginya, Eunbi memulai aktivitasnya seperti biasa. Kebetulan Han Ji-eun juga lagi lari pagi. Nah, pas mereka berpapasan, Eunbi mulai ngikutin Han Ji-eun sampai taman kota. Tiba-tiba aja rantai sepeda Eunbi lepas 야, 한이야! 자전거 체인 빠졌어. 네가 봐주면 안 돼? 야, 너 왜 울어? 자전거 때문에 울어. 몸에 너 언제 클래? Nah, pas di rumah, Eunbi teringat lagi sama masa lalunya yang kerap kali dapat bulian dari Soyoung. Eunbi lalu ngubah penampilannya biar terlihat sama kayak Eunbyul. Nah, pas di toilet, lagi-lagi Eunbi ketemu sama Soyoung. Di situ, Soyoung mulai mengintimidasi, tapi Eunbi sama sekali nggak takut, karena rambutnya udah terurai dan nggak dikuncir lagi. Lalu Eunbi ngajak Soyoung ngobrol di tempat lain. Meskipun penampilan Eunbi udah berubah, Soyoung tetap aja nggak takut sama sekali. Dia berjanji akan mengungkap semua kebohongan yang telah dilakuin Eunbi. Nggak diduga, Eunbi malah tersenyum jahat dan nggak akan tinggal diam kalau Soyoung berani ngungkapin kebohongannya. Bahkan, Eunbi juga mulai berani mengintimidasi Soyoung. Seketika, Soyoung sangat ketakutan sama perkataan Eunbi. Tapi tiba-tiba, Soyoung mulai menyerang Eunbi. 해보라니까? 어? 내 동생은 당하고만 있었는지 몰라도 너 사람 잘못 봤어. Malamnya, Soyoung ngadu ke bapaknya kalau di sekolahnya saat ini ada seorang siswi yang wajahnya sangat mirip sama Eunbi. Soyoung juga minta ke bapaknya buat menganalisis tulisan tangan dari Eunbi. Tapi, bapaknya yang udah nggak pengen berurusan sama Eunbi malah langsung memarahinya dan langsung ngerobek kertas tulisan tangan Eunbi. Sebenarnya, Bapak Soyoung udah berusaha buat nutupin kasus pembulian yang dilakuin Soyoung, biar dia bisa kembali sekolah seperti biasanya. Ngelihat bapaknya kesal bukan main, bukannya nurut, Soyoung malah kembali berniat mengungkap semua kebohongan Eunbi.
Dan ternyata men, bapaknya Suyong ini penasaran sama tulisan tangan Eunbi dan diambillah tulisan itu dari dalam tong sampah. Besoknya, bu guru bahasa Inggris ngasih tugas kelompok yang beranggotakan 3 orang buat bikin makalah tentang kota Tongyong. Nggak taunya, Hanjian sama Gongtae ternyata satu kelompok men. Dan karena mereka sangat malas buat ngerjain tuh tugas, mereka pun berinisiatif buat ngerjain tugas itu ke tempat percetakan. Sebelum berpisah, Hanjian nyuruh Gongtae agar nggak gangguin Eunbi lagi. Tapi justru itu malah bikin Gongtae jadi bingung men. Karena faktanya Gongtae sama sekali nggak ada niatan buat gangguin Eunbi. Justru Gongtae berniat akan menjaganya. Seketika itu Hanjian mulai sadar kalau Gongtae emang ada hati tuh ke Eunbi. Bau-bau rival cinta nih. Di tempat lain, Eunbi juga mulai ngerjain tugasnya bareng temen-temennya. Pas ngeliat foto di laptop, Eunbi malah bengong men. Karena Eunbi ngeliat kalau dia nggak sengaja ikut ke foto. Seketika, Eunbi mulai keinget sama perkataan Hanjian yang bilang kalau dia ngeliat luka di leher Eunbyul pas wisata di kota Tongyong. Malamnya, Eunbi langsung menyelidiki kasus yang dialami Eunbyul dan mulai nyari tahu dengan meminta operator telepon buat ngirimin printout nomor-nomor 1 bulan yang lalu. Satu persatu nomor dihubungin deh tuh sama Eunbi. Beruntungnya, Eunbi berhasil menemukannya men. Sedangkan di sisi lain, Shinji yang berangkat buat ngerjain tugas ngeliat Songjo dan Suyong yang lagi senang-senang. Ngelihat keakraban mereka berdua, Shinji jadi iri men. Dan bener aja, pas udah di tempat ketemuan, Songjo malah datang terlambat. Karena Park Minjun nggak pengen berlama-lama, dia langsung aja bagiin tugas. Nggak diduga, Songjo malah ngeliat sebuah foto di mana foto itu diambil tepat ketika Eunbyul hilang men. Songjo nyesel banget karena saat itu dia ninggalin Eunbyul sendirian di toilet. Nah, Park Minjun lalu keinget kalau sempat dengar teriakan dan ngelihat Shinji yang keluar dari toilet dengan wajah yang ketakutan. Ngedenger itu, Songjo langsung kesel karena Shinji nggak nyeritain itu ke dia. Shinji akhirnya ngejelasin pas dia mau ngambil barangnya yang ketinggalan waktu itu, tiba-tiba aja lampu toilet mati. Dan karena itulah Shinji mau ngajak Eunbyul keluar. Tapi Shinji malah ngedenger Eunbyul yang lagi marah-marah dan sama sekali nggak hirauin dia. Atas dasar itulah Shinji ngira kalau Eunbyul sedang bertengkar sama seseorang lewat telepon. Ngedenger penjelasan dari Shinji, Songjo seolah nggak percaya men. Padahal saat itu Shinji bener-bener nyesel udah ninggalin Eunbyul sendirian. Hingga pada akhirnya Shinji pun cabut ninggalin mereka berdua. Geser ke tempat lain. Saat ini Eunbi lagi ketemuan sama Yeonmi nih ceritanya. Ternyata nih men, Yeonmi ini juga teman Jung So In. Seketika Eunbi mulai curiga sama Yeonmi kalau saat study tour kemarin Yeonmi ini sempat ketemuan berdua sama Eunbyul. Ngedenger itu, Yeonmi yang ngira kalau ingatan Eunbyul udah balik mulai nyeritain kalau saat study tour di kota Tongyong kemarin mereka emang ketemuan. Tapi tujuan mereka ketemu ternyata cuma buat nanyain SMS yang dikirim oleh Jung So In. Karena dia tahu kalau Jung So In udah meninggal dan gak mungkin bisa ngirim SMS. Karena saking parnonya ama teror Jung So In, Yeonmi ini sampai ngira kalau Eunbyul lah pelakunya. Atas dasar itulah, Yeonmi mulai menggeledah tubuh Eunbyul buat nyariin HP Jung So In. Dan saat itulah Eunbyul mulai nyeritain kalau sebenarnya dia juga mendapatkan pesan teror itu. Ngedenger penjelasan dari Eunbyul, tentu aja Yeonmi makin shock. Dari cerita itulah Eunbi mulai mempertanyakan hubungan Eunbyul dengan Jung So In yang sebenarnya ke Yeonmi. Sambil ngerasa gak enak hati, Yeonmi bilang kalau semua teman-teman kelasnya saat itu sangat gak suka sama Jung So In ini men. Besoknya di sekolah mereka kedatangan seorang guru wanita baru yang dandanannya bening abis men. Gak lama guru wali kelas mereka pun memperkenalkannya ke seisi kelas. Dari situ diketahuilah kalau nama nih guru cantik adalah Jung Min Yong. Nah abis pelajaran kelar Eunbi nyamperin si kampret Gongtae yang lagi santuy rebahan men. Jadi niat Eunbi nemuin Gongtae ternyata mau curhat kalau dia sebenarnya pengen ngungkapin sebuah rahasia kepada seseorang. Tapi dia masih belum yakin kalau seseorang itu bisa nerima. Ngedenger itu, Gongtae mulai menebak-nebak kalau orang yang dimaksud Eunbi itu adalah Han Ji-an.
Seketika Gong Tae langsung cemburu tuh men. Gimana enggak? Sebenarnya Gong Tae ini udah sangat berharap kalau Eunbi nyeritain rahasianya itu ke dia aja. Nah, tepat di saat Gong Tae baru aja pergi, ternyata ayah Soyoung gak sengaja ngeliat Eunbi yang lagi duduk menyendiri dengan pandangan kosong men. Kayak dompet Nema. Malam harinya, Eunbi dandan cuantik banget kayak bini Nema men. Ternyata dia berencana mau pergi menemui Han Yi-an, bukannya Chaidin. Nah, begitu mereka ketemu, tiba-tiba aja Eunbi langsung menodong Han Yi-an dengan pertanyaan mengenai perubahan dirinya itu, agar Eunbi bisa mastiin kalau Han Yi-an masih mau ketemu dia. Tapi faktanya, walaupun sikap Eunbi nggak kayak Eunbyul sebelumnya, Han Yi-an justru malah menyukainya. Ngedenger itu, Eunbi seketika terkejut men, soalnya Eunbi ternyata juga mulai suka sama Han Yi-an. Seperti drama Lopi-Lopi pada umumnya ya kan. Habis itu mereka berdua pun pergi indah-indahan berdua dengan bertemankan karbon dioksida. Sampai kemudian Han Yi-an tiba-tiba ngelihat bekas luka yang ada di lengan Eunbi men. Akhirnya Eunbi cerita kalau itu adalah bekas luka saat terjatuh pas latihan sepeda ketika dia masih berumur 10 tahun. Ngedenger itu tentu aja Han Yi-an langsung shock men. Soalnya dialah yang mengajari Eunbyul bersepeda saat masih di bangku SMP. Tentu aja seketika Han Yi-an mulai curiga sama Eunbi. Bisa dipastikan Eunbi mulai panik tuh, karena tanpa sengaja dia malah ngungkapin masa lalunya sendiri. Han Yi-an mulai mempertanyakan siapa Eunbyul ini sebenarnya. Dan Eunbi cuman bisa nangis men. Soalnya semua kebohongannya sedikit demi sedikit udah mulai kebongkar. Tapi untungnya Han Yi-an yang ngeliat Eunbi nangis justru minta maaf, terus nganterin Eunbi pulang. 미안. 알겠어? Sesampainya di rumah, ternyata Han Yi-an masih aja kepikiran soal masa lalu Eunbi tadi. Dia masih bingung aja, soalnya masa lalunya beda sama Eunbyul yang dia kenal. Di sisi lain, Eunbi juga mulai sangat merasa bersalah men. Karena dia sadar kalau udah nyakitin Han Yi-an dan teman-temannya yang lain. Eunbi mencurahkan kegusaran hatinya itu kepada sang ibu. Namun, mengetahui kesedihan putrinya itu, sang ibu justru ngasih saran untuk pindah sekolah aja, biar Eunbi bisa memulai dari awal lagi. Ngedengar itu, Eunbi pun hanya terdiam men. Keesokan harinya, pas mau berangkat ke sekolah, Han Yi-an ngeliat Eunbi yang lagi gundah nih ceritanya. Disamperin deh tuh. Cuman, saat itu kedekatan mereka udah gak seperti kemarin men. Menyadari hal itu, Han Yi-an pun mencoba untuk membuat hubungan mereka jadi hangat lagi dengan mengajak Eunbi buat kencan lagi. Gak disangka, lah kok Gong Tae tiba-tiba langsung nyerobot obrolan mereka men. Sampai tiba-tiba 인도에서 그렇게 지나가면 어떡해? 야, 괜찮아? dan karena kalah saingan, Gong Tae pun cabut dengan membawa kecemburuan men. Asik. Pas jam makan siang nih, Eunbi udah mulai berani ikutan gabung makan bareng Sungju, walaupun ada Suyong juga di situ. Ngeliat itu, Kang Suyong mulai ilfil nih men. Apalagi Han Yi-an dan Gong Tae mulai rebutan biar bisa duduk bareng Eunbi. Iyalah drama, bisa aja bikin gimmick. Oke lanjut, saat itu Eunbi tiba-tiba aja nanyain soal audisi yang ditawarin Suyong kemarin ke Sungju, yang ternyata jadwal audisi itu diundur men. Ngedenger itu, Suyong pun mulai beralasan kalau saat ini pamannya masih sibuk. Nah, karena Suyong ini gak pengen kebohongannya terbongkar, dia pun mulai nelpon pamannya untuk mengatur jadwal audisi Sungju, terus pura-pura mengaudisi gitu. Tapi untungnya saat itu Eunbi udah ngedenger semua kebusukan si Dedek Lampir men. Otomatis si Dedek Lampir syok dong. Mulailah duel mulut di antara mereka. Dan karena Eunbi udah katam sama sifat jahat dari Suyong, Eunbi pun kembali mengancam dan meminta Suyong buat ngebatalin audisi itu. Tapi Suyong sama sekali nggak takut sama Eunbi men. Soalnya dia sama sekali nggak ngerasa mempermainkan Songju. Dan liciknya, pas Suyong ngeliat Han Yi-an nongol, dia langsung memanfaatkan keadaan dengan mengatakan secara lantang kalau Eunbyul yang sekarang beda banget sama Eunbyul yang dulu. Begitu Eunbi ngeliat kalau Han Yi-an ada di sana, dia seketika panik men. Soalnya dia sangat takut kalau kebohongannya itu diketahui oleh Han Yi-an. Gak disangka, Han Yi-an sama sekali gak peduli tuh sama nyinyiran Suyong. Tujuan dia nyariin Eunbi saat itu cuma mau mastiin rencana kencan mereka ntar malam. Nah, begitu Eunbi udah balik ke kelas dan mempersiapkan buku-buku pelajarannya, dia menyadari kalau salah satu buku pelajarannya itu hilang men.
Seketika, dia teringat dengan perkataan Gong Tae yang ngasih info soal Suyong yang mengetahui tulisannya. Tanpa banyak mikir, Eunbi langsung menanyakan bukunya itu ke teman-teman kelasnya. Faktanya, teman-temannya itu nggak ada yang tahu. Tentu aja, Eunbi pun mulai curiga sama Suyong. Dan karena ngerasa dicurigain sama teman-temannya, Suyong pun berniat di dalam hati akan mengembalikan buku itu saat jam pelajaran olahraga nanti. Tepat sesaat ketika jam olahraga mau dimulai, Suyong pura-pura sakit biar dia bisa pergi ke kelas tanpa diketahui siapapun. Gak lama, guru bahasa Inggris mereka masuk dan ngumumin ke murid-muridnya untuk segera mengumpulkan tugas yang diberikan kemarin. Ngedenger itu, mereka semua pun langsung ngecek tugasnya di laptop masing-masing. Gak diduga, saat itu entah gimana ceritanya, tiba-tiba aja semua laptop mereka itu error, men. Salah satu teman kelas mereka mulai menuduh Suyong, soalnya dia tahu kalau Suyong berada di kelas saat jam olahraga tadi. Tapi Songju lagi-lagi ngebela Suyong, men. Sehingga terjadilah adu argumen panjang di antara mereka. Karena kasus itu, guru wali kelas dan guru bahasa Inggris itu pun mulai dipanggil wakil kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkannya. Saat itu, guru bahasa Inggris kembali memberikan waktu kelonggaran untuk mengumpulkan tugasnya itu. Namun dia akan tetap mengurangi nilai poin setiap siswanya. Ngedenger itu, tentu aja guru wali kelasnya gak setuju dong. Karena dia sangat yakin kalau semua murid-muridnya udah ngerjain tugas. Lantas, guru wali kelas pun mulai menduga kalau emang ada salah satu murid yang sengaja menyabotase hal itu. Seketika, wakil kepala sekolah pun langsung menugaskan guru wali kelas itu untuk menyelidiki kasusnya. Malam harinya, Eunbi kelihatan lagi harap-harap cemas nih nungguin Han Yi-eun di sebuah mall. Soalnya, Eunbi udah janji bersedia kencan sama dia. Untung aja, gak lama Han Yi-eun datang. Cuman, saat itu mereka terlihat canggung gitu, men. Ditambah lagi, raut muka Eunbi kelihatan sedih banget karena kurang belayan emang. Menyadari hal itu, Han Yi-eun berusaha buat ngehibur dong. Dia pun mengajak Eunbi untuk pergi ke sebuah toko mainan. Gak disangka, saat itu ternyata Eunbi senang banget sama boneka. Ngeliat itu, Han Yi-eun mendadak teringat dengan Eunbyul yang sama sekali gak suka boneka. 야, 나 털 날리고 먼지 날리는 거 딱지 쓰인 거 몰라? 귀여워. Di tempat lain, si kampret Gong Tae ternyata lagi gusar nih, men. Soalnya dia tahu kalau malam ini Eunbi sama Han Yi-eun lagi kencan. Di saat itulah, Gong Tae langsung keinget Eunbi. Dan dia pun mulai menyadari kalau dia udah jatuh cinta tuh ke Eunbi. Masa muda. Tanpa pikir panjang, Gong Tae pun mulai pergi ke halte bis nunggu Eunbi pulang. Dan namanya juga film ya kan, sungguh kebetulan sekali saat itu Eunbi dan Han Yi-eun juga mulai datang ke halte itu. Di saat itulah, Gong Tae langsung nyamperin untuk mengajaknya pergi. Tapi nggak diizinin tuh sama Han Yi-eun. Dan dia langsung nyuruh Eunbi buat segera cabut. Begitu Eunbi pergi, Han Yi-eun langsung nanyain tujuan Gong Tae ngedeketin Eunbyul. Soalnya dia tahu kalau dulu Gong Tae sama sekali nggak pernah akur sama Eunbyul. Seketika, Gong Tae ngejawab kalau Eunbyul yang sekarang sangatlah berbeda. Apalagi menurut dia, Eunbyul lebih membutuhkan dia dibandingkan dengan Han Yi-eun. Ngedengar itu, Han Yi-eun jadi kesel, men. Karena dia ngerasa kalau Gong Tae ini nganggap Eunbyul yang sekarang adalah orang yang berbeda. Ya, walaupun Gong Tae emang tahu kalau itu adalah Eunbi, bukannya Eunbyul. Tapi, saat itu Gong Tae nggak banyak ngomong soal sosok Eunbi yang sebenarnya ke Han Yi-eun. Dan dia juga meminta Han Yi-eun untuk melupakan semua perkataannya barusan. Besoknya, Pak Guru Wali Kelas mulai melihat CCTV yang dipasang di lorong kelasnya untuk menyelidiki siapa pelaku yang udah menyabotase semua laptop murid-muridnya. Saat itu, dia mulai mendapatkan 2 orang yang keluar masuk kelas saat jam olahraga kemarin. Seketika, Guru Wali Kelas itu pun langsung memanggil orang-orang itu, yang salah satunya adalah Kang Suyong. Nah, begitu Suyong balik ke kelas, semua teman-teman kelasnya akhirnya jadi tahu kalau dia tertangkap kamera CCTV sedang memasuki kelas saat jam pelajaran olahraga kemarin. Mereka semua pun mulai kesel karena Suyong udah bohongin mereka. Dan di saat itulah, teman-teman kelasnya pun langsung curiga kalau Suyong lah yang udah ngambil buku Eunbi.
Seketika mereka pun mulai menggeledah tas Suyong. Dan ternyata buku Eunbi emang beneran ada di dalam tas dia, men. Kebetulan saat itu Songjo dan Eunbi juga mulai datang ke kelas dan ngelihat semua kebohongan Suyong yang mulai terbongkar. Panik gak tuh? 생각해봐. 노트북은 진짜 나 아니야. Gak lama, guru wali kelas mulai manggil Pak Minjun juga untuk dimintai keterangan. Karena guru wali kelasnya tahu kalau Pak Minjun juga pergi ke kelas saat jam pelajaran olahraga kemarin. Pak Minjun pun mulai menjelaskan kalau tujuannya pergi ke kelas waktu itu karena barang bawaannya sangat banyak. Ditambah lagi, dia juga disuruh bawain kotak P3K sama guru olahraga. Ngedengar penjelasan itu, guru wali kelas pun memintanya untuk kembali ke kelas dan nggak nyurigain dia sedikit pun. Di sisi lain, Eunbi mulai nyamperin Suyong yang terlihat sedang menyendiri di suatu tempat. 애들이 그런 눈으로 널 보는 거. Dan tujuan Eunbi saat itu hanyalah untuk menanyakan tentang perasaan Suyong. Karena dia tahu kalau Suyong saat ini pasti sangat ketakutan. Karena semua teman-teman kelasnya mulai memojokkan Suyong. Saat itu, Eunbi juga mulai menakut-nakuti Suyong dengan mengatakan kalau mulai saat ini semua teman-teman kelasnya akan selalu menuduhnya walaupun dia nggak ngelakuin kesalahan apapun. Ngedenger itu, Suyong jadi kesel, men. Soalnya Eunbi berhasil bikin dia ngerasain hal yang dulu pernah Eunbi rasain. Malamnya, guru wali kelas dan asistennya mulai membawa semua laptop murid-muridnya ke tempat servis dengan tujuan untuk mencari tahu kerusakan laptop itu. Di sisi lain, ayah Suyong tiba-tiba nyamperin dia di kamarnya. Ternyata saat itu sang ayah ngasihin sebuah surat hasil tes dari tulisan tangan Eunbi. Yang ternyata hasil tes tulisan tangan itu emang benar-benar ditulis oleh orang yang sama. Besoknya, dengan penuh semangat kemenangan, Suyong langsung nunjukin hasil tes itu ke Eunbi dan berniat akan membongkar semua kebohongan Eunbi ke semua teman-teman kelasnya. 너 이은빈 거 까면 Gak disangka, Eunbi malah langsung ketawa sinis, men. Karena dia tahu kalau kini semua teman-temannya gak akan percaya semua perkataan Suyong. Dan walaupun nantinya semua terbongkar, Eunbi juga telah berencana untuk pergi dari sekolah itu. Namun sebelum itu, Eunbi berniat akan menyingkirkan Suyong terlebih dulu. Ngedengar itu, Suyong seketika sangat syok. Sedangkan Eunbi langsung berlalu dengan penuh kemenangan. Kang Suyong yang masih ngerasa ketakutan itu pun kini mulai mencari cara lain untuk mengungkap semua kebohongan Eunbi. Dan sialnya, ternyata Suyong menemukan sebuah ide licik, men. Dia mulai mengirimkan semua biodata Eunbi ke Han Yi-an. Seketika, Han Yi-an yang mendapat pesan itu pun langsung membukanya dan benar-benar terkejut melihat foto Eunbi yang sama persis sama Eunbyul. Di sisi lain, Eunbi berniat mau ketemuan sama Han Yi-an buat ngejelasin semuanya. Namun, saat itu Eunbi mendadak gundah, men, karena dia takut kalau hubungannya sama Han Yi-an ntar bakal nggak kayak dulu lagi. Abis nungguin Han Yi-an cukup lama, akhirnya mereka pun bertemu. Begitu mereka mulai jalan bareng, Eunbi langsung bilang ke Han Yi-an kalau saat ini semua ingatannya udah kembali kayak dulu. Ngedenger itu, Han Yi-an justru langsung minta Eunbi untuk menepati janjinya yang dulu pernah dia ucapin. Jadi, dulu Eunbi pernah janji ke Han Yi-an kalau semua ingatannya ntar udah balik, dia bakal ngabulin permintaan Han Yi-an. Dan saat itu, Han Yi-an cuma minta Eunbi untuk menjawab pertanyaannya dengan kata iya. Nah, begitu Han Yi-an mulai mempertanyakan diri Eunbi yang sebenarnya, tiba-tiba aja Eunbi langsung nangis, men. Eunbi juga langsung minta maaf ke Han Yi-an. Habis denger pengakuan Eunbi, Han Yi-an seketika kesel, men. Karena selama ini Eunbi udah bohongin dia. Di saat itulah tiba-tiba 가자. 대감 그 손 놔라. Makin lama nonton nih drakor, Nema kok jadi berasa makin muda ya? Nggak tahu deh kalau Cak Seto. Ya udahlah ya, tungguin kelanjutannya aja ya, men, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.